Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin Syahroni, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pendingin radiator mobil. Nah, ini part ketiganya. Nah, pada part ketiga, kita akan membahas bagaimana merawat sistem pendingin radiator mobil. Ya. Jika sebelumnya part kedua kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kerja dan sirkulasi sistem pendingin, nah pada part ketiga kita akan lebih fokus cara merawat komponen sistem pendingin radiator mobil. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak terus video ini hingga selesai ya. Oke, ada beberapa pemeriksaan sistem pendingin. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan reservoir. Ya, jadi reservoir tank itu perlu diperiksa. Kemudian pemeriksaan kualitas air pendingin, pemeriksaan kebocoran radiator, pemeriksaan tutup radiator, pemeriksaan kondisi tali kipas dan pemeriksaan tegangan tali kipas. Nah, itu yang termasuk dari pemeriksaan sistem pendingin radiator. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pemeriksaan reservoir tank. Nah, caranya adalah dengan cara membuka tutup reservoir tank, kemudian kita cek jumlah dari air pendingin. Dia tidak boleh kurang dari lower garisnya dan jangan melebihi upper ya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kualitas air pendingin. Nah, pemeriksaan kualitas air pendingin ini caranya adalah buka tutup radiator ya. Setelah dibuka lalu diambil atau dicolek ya, dilihat tekstur dari air radiator tersebut. Ya, diperiksa apakah ada campuran minyak, ya, apakah ada kotoran. Ya, jika ada campuran minyak atau campuran oli, ada kemungkinan terdapat kebocoran pada air radiator ya, pada sistem radiator. Jadi sistem pelumasan atau oli itu masuk ke dalam saluran air radiator. Nah, ini bisa terjadi karena bagian head cylinder dan block cylinder itu kan terdapat packing. Nah, ini biasa terjadi kebocorannya dari situ. Ya, jadi oli itu masuk ke dalam saluran air radiator. Nah, ini berbahaya jika terjadi. Ini perlu diperbaiki untuk menghindari berkurangnya kemampuan dari air radiator dan juga terjadi kerusakan pada sistem pelumasan karena oli dalam mesin otomatis akan berkurang seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan kebocoran air radiator. Nah, pada pemeriksaan ini kita menggunakan alat ya yang namanya itu adalah radiator tester ya, radiator tester. Nah, caranya adalah pasang alat radiator tester tersebut ke lubang pengisian radiator. Ya, di sini sudah ada alatnya terlihat pada video. Seperti ini alatnya. Nah, setelah dipasang, alat tersebut dipompa ya sampai dengan tekanan spesifikasi kendaraan tersebut. Ya, jadi setiap kendaraan itu beda, tapi pada umumnya 1,1 kg per cm persegi. Ya, dipompa sampai mencapai tekanan tersebut. Setelah dipompa, periksa apakah ada kebocoran, tetesan air pendingin ya atau air coolant. Ya, sampai mencapai dengan 1,1 kg per cm persegi. Ya, pastikan tidak ada kebocoran pada air radiator. Nah, selanjutnya kita adalah memeriksa tutup radiator. Nah, alatnya sama, ya, radiator cup tester. Jadi di sini sudah ada adapternya, ini tutup radiatornya. Ini adapternya. Nah, ini radiator testernya. Nah, dipompa sampai dengan 0,75 sampai dengan 1,1 kg. Ya.
dia harus mencapai, ya limitnya paling rendahnya adalah 0,6 kg per cm persegi. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi tali kipas. Jadi kipas radiator itu digerakkan oleh mesin. Ya, jadi mesin berputar, otomatis kipas juga akan berputar. Ya, jika dibutuhkan. Nah, putaran ini digerakkan atau dihubungkan menggunakan tali kipas atau V-belt, ya, atau sabuk kipas. Nah, ini perlu diperiksa karena dengan seiringnya pemakaian kondisi tali kipas itu sudah tidak bagus. Ya, jika terus dipakai tapi kondisi tidak bagus, ada resiko terjadi putus. Ya, jadi pertama adalah tegangannya dicek. Ya, kalau misalkan tegangan tidak standar, itu akan membuat terjadinya slip, ya, akan berisik, ada bunyi nyit-nyit. Nah, itu bisa jadi karena tegangannya tidak sesuai. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, perlu disetel. Nah, ini penyetelannya seperti terlihat pada video, ya, perlu dibuka atau dikendorkan bagian baut alternator, ya. Setelah dikendorkan, nanti tinggal didorong alternatornya sampai tegangannya cukup. Nah, ini memeriksa tali kipas. Jadi cara memeriksanya adalah diputar, kemudian ditekuk sampai dengan terlihat. Ya, jika sudah seperti ini terlihat pada gambar, getas-getas, retak-retak, maka perlu dilakukan penggantian. Nah, setelah dipasanglah sabuk baru, ya, tali kipas baru, pastikan tegangannya sudah kencang. Ya, pengencangannya seperti itu, tadi didorong tali kipasnya. Spesifikasi kekencangan tali kipas yaitu 10 kg. Defleksinya atau pergerakan tali kipasnya itu antara 7 sampai 10 mm, ya 7 sampai 10 mm. Nah, kira-kira seperti itu pemeriksaan yang dilakukan untuk merawat sistem pendingin radiator mobil. Semoga bermanfaat, ya, apa yang ada dalam video kali ini dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Silakan di like video ini jika dapat dipahami atau boleh komentar untuk memberikan masukan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.